Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang penyiarah gelombang searah dan penyiarah gelombang penuh. Untuk yang di bagian atas itu ada penyiarah setengah gelombang, kemudian yang di bawah itu ada penyiarah gelombang penuh. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Ahmad Berul Munajat dengan NPM 23106311600044 dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zaki Harfin Adiansyah dengan nomor NPM 23106311600039. Baik, di sini kami akan langsung saja memulai untuk membahas tentang penyiarah setengah gelombang dan penyiarah gelombang penuh ini untuk memenuhi suatu tugas dari mata kuliah Elektronika 1. Langsung saja akan dimulai oleh rekan saya yang akan menjelaskan tentang penyiarah setengah gelombang. Pada rangkaian yang ditampilkan adalah penyiarah setengah gelombang menggunakan transformator, step down, dan dioda penyiarah. Komponen rangkaian yang pertama ada V1 atau sumber AC, sumber tegangan bolak-balik atau AC yang memberikan sinyal sinusoida sebagai input ke rangkaian. Yang kedua ada TR1 atau transformator step down, menggunakan tegangan AC dari sumber tegangan AC yang lebih kecil di sisi sekunder. Yang kedua ada kumparan primer terhubung ke sumber AC sementara kumparan sekunder memberikan tegangan lebih rendah ke dioda. Yang ketiga ada dioda, bertindak sebagai penyiarah hanya melewatkan 1,5 siklus dari sinyal AC atau bagian positif saja. Selanjutnya, saat anoda kaki positif dioda memiliki tegangan lebih tinggi daripada katoda, dioda akan konduksi, mengalirkan arus. Selanjutnya, ada saat anoda lebih rendah daripada katoda, dioda memblokir arus atau tidak konduksi. Yang keempat, ada resistor beban. Berfungsi sebagai beban yang mengubah arus listrik menjadi tegangan yang dapat diukur pada output. Yang kelima, ada osiloskop. Menampilkan bentuk gelombang berbagai titik rangkaian. Selanjutnya ada channel A atau kuning, mungkin menunjukkan tegangan AC atau input. Selanjutnya ada channel B atau yang warna biru, menunjukkan tegangan setelah penyiarah oleh dioda atau hanya bagian positif dari gelombang AC. Cara kerja rangkaian, yang pertama tegangan AC dari sumber V1 masuk ke transformator TR1. Yang kedua, transformator menurunkan tegangan dan mengeluarkan tegangan AC yang lebih rendah di sisi sekunder. Yang ketiga, dioda D1 bekerja sebagai penyiarah setengah gelombang. Saat sinyal positif sampai dioda menghantar sehingga arus mengalir ke beban R4. Selanjutnya, saat sinyal negatif ke dioda memblokir sehingga tidak ada arus yang mengalir ke beban. Yang keempat, hasil output hanya berupa setengah gelombang positif terlihat pada osiloskop sebagai gelombang terpotong di bagian negatifnya. Analisis bentuk gelombang. Yang pertama ada sinyal kuning atau channel A, tegangan AC sebelum penyiarah. Yang kedua ada sinyal biru atau channel B, tegangan setelah melewati dioda atau hanya setengah gelombang positif. Yang ketiga ada jika kapasitor tambahan dipasang setelah dioda,
maka akan terjadi perataan smoothing. Tegangan membuatnya lebih menyerupai DC. Rangkaian ini sering digunakan sebagai bagian awal dalam satu daya DC sederhana, meskipun memiliki kelemahan berupa tegangan output yang tidak stabil, atau berdenyut, atau bergelombang. Baik, demikian untuk penjelasan dari penyiar setengah gelombang. Kemudian untuk rangkaian penyiar gelombang penuh akan dijelaskan oleh saya dengan komponen kurang lebih sama seperti yang ada pada penyiar setengah gelombang. Hanya saja di sini kami menambahkan satu buah dioda bridge dan satu buah kapasitor. Mengapa dioda bridge? Karena memang dalam penyiar gelombang penuh ini dibutuhkan dioda yang lebih stabil, karena untuk menghasilkan DC itu kan harus tidak boleh ada yang bergelombang lagi, tapi harus lurus untuk sinyalnya. Maka dari itu digunakanlah si dioda bridge ini untuk menstabilkan tegangan DC tersebut. Kemudian di sini ada kapasitor juga. Di sini kapasitor berfungsi sebagai penyaring atau filter. Jadi ketika memang sudah dinyalakan, si DC itu akan tetap DC atau akan tetap lurus. Jadi mau berapapun gelombangnya diubah, indikator dari osiloskopnya diubah, tetapi untuk gelombang dari DC-nya itu akan tetap lurus dan tidak akan bergelombang seperti AC lagi. Langsung saja, di sini ada simulasi. Nah, di sini ada bagian osiloskop yang menunjukkan penyiar gelombang penuh. Untuk channel A atau yang gelombang berwarna kuning ini adalah ilustrasi dari sinyal AC yang belum disearahkan. Misalkan di sini diubah indikatornya berapapun nilainya, itu gelombangnya akan berubah seiring dengan jumlah dari si indikatornya tersebut. Kemudian kita menggunakan channel B juga sama. Nah, untuk channel B di sini berapapun nilai yang diubah, itu gelombangnya tidak akan berubah, akan tetap lurus. Karena yaitu tadi, akibat dari dioda bridge dan kapasitor yang digunakan. Itu akan tetap membuat si gelombang AC-nya disearahkan menjadi DC, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.